Jadi ini anak kami yang pertama, proses persalinannya di tanggal 12 Desember tahun 2025. Nah, prosesnya lumayan panjang Iya. sih. Karena kan awalnya mau coba pervaginan dulu. Cuma karena pas udah sampai bukaan 8, kepala anaknya nggak turun. Akhirnya emergency SC. Emergency SC dan ya didorong langsung sama Dr. Edward buat masuk ke ruang operasi sih, gitu. Lumayan menegangkan karena mungkin ya ini karena pengalaman pertama kami juga, jadi memang banyak hal-hal yang maksudnya di luar dugaan lah ya. Deg-degan tapi ini ya maksudnya kayak benar-benar salut banget sama semua timnya dari Dr. Edward, terus di ruang operasi juga semuanya kayak kerjasamanya bagus banget. Jadi benar-benar aku ngerasa ya dari ruangan yang pervaginam itu pindah, kayak maksudnya benar-benar semuanya tuh kerjanya kayak Smooth cepet lah. banget gitu. Makanya pas dia bilang, karena kan proses waktu mau normal itu lumayan lama kan. Cuma pas pindah ke ruangan sesar atau operasinya tuh, oh udah keluar anaknya gitu. Iya, Maksudnya tiba-tiba. cepet banget gitu proses buat di sesarnya gitu. Jadi ya itu sih apa ya, cukup amazed lah sama timnya gitu. Terus kenapa di sini? Karena ya sama waktu Jonathan di sini juga kita lihat ruangan ininya lah ya, ruangan apa namanya? Kamar. Kamarnya itu nyaman banget pasti karena otomatis kan dari transisi masa ibunya waktu lahiran dan setelah lahirannya pasti kan perlu ketenangan dan kenyamanan. Jadi kita rasa ini cocok buat Mitzi atau ibunya sendiri buat bisa recover dengan maksimal sih itu. Kamarnya bagus banget. Terus juga menurut aku lengkap ya karena udah ada kayak sterilizer dan lain-lain. Jadi udah nggak perlu ribet bawa-bawa banyak barang dari rumah. Terus juga baju baby semua juga ada di sini disiapin kayak gitu. Jadi benar-benar ya udah cuma bawa badan aja. Seneng sih, happy banget karena kan jujur prosesnya panjang banget ya. Jadi kayak pas ngelihat anaknya happy, yang penting sehat sih dia, karena sempat khawatir juga detak jantungnya sempat melemah itu sih gitu. Kalau aku sama sih, karena pertama kali lihatnya di video call, cuman happy banget sih, maksudnya ya priceless moment lah yang aku rasain selama ini. Jadi udah gitu pas udah beres operasi, sempat dikasih lihat di depan ruangan operasinya, terus ya apa ya, speechless lah. Maksudnya ini dari yang 9 bulan, 10 bulan bahkan, ini kita hampir 10 bulan di dalam perut ibunya, terus ngelihat secara langsung, jadi ya happy-nya banget sih itu. Nama aku Antoni Sinisuka Ginting. Nama aku Mitzi. Jadi ini anak kami yang pertama, proses persalinannya di tanggal 12 Desember tahun 2025. Nah, prosesnya lumayan panjang sih. Karena kan awalnya mau coba pervaginan dulu. Cuma karena pas udah sampai bukaan 8, kepala anaknya nggak turun. Akhirnya emergency SC. Emergency SC dan ya didorong langsung sama Dr. Edward buat masuk ke ruang operasi sih, gitu. Lumayan menegangkan karena mungkin ya ini karena pengalaman pertama kami juga, jadi memang banyak hal-hal yang maksudnya di luar dugaan lah ya, bukan luar dugaan sih, maksudnya ya hal pertama lah yang kita alami bersama. Jadi memang dari awal masuk sampai coba normal tapi jalannya nggak mulus, tapi ya puji Tuhan sih so far sampai anaknya lahiran pun semua nggak ada kendala yang maksudnya yang gimana banget lah. Cuman ya itu tadi karena memang tujuan awalnya mau normal tapi Dr. Edwardnya langsung juga jelasin waktu di bukaan 3-4 dicek terus sih tetap Dr. Edward puji Tuhannya sama suster-suster yang lain standby buat bantu cek dan juga jelasin dari hasil CTG-nya sekarang dipantau terus. Dan di bukaan 8 terakhir dicek lagi ternyata kurang mendukung lah ya, kurang mendukung buat tetap jalan normal. Terus juga dijelasin dari hasil CTG semua segala macam dan menurut riset dia begini-begini, dijelasin memang detail. Jadi ya udah kami putuskan dengan yang terbaik kata sesuai dengan anjuran Dr. Edward untuk lanjut ke sesar. Sebenarnya pas bukaan 8 tuh udah lumayan sakit banget ya, kayak udah lumayan inilah nggak tahan juga. Karena induksi juga sih. Karena diinduksi kan, tapi tetap coba mau usahain. Cuma karena terakhir detak jantung bayinya juga makin melemah,
Jadi saran dari Dokter Edward untuk SC, aku ya udah sih semua yang terbaik aja buat aku sama anak. Gitu. Jadi nggak masalah sih gitu. Untungnya sih ruangan dari bersalin normal sama ruangan operasi buat sesarnya juga sebelahan, jadi nggak butuh waktu lama lah buat dari transisinya gitu. Jadi memang terus pas udah anaknya keluar juga Dokter Edward bilang ya untung cepet lah penanganannya semua segala macam, karena pas begitu bayinya keluar dari kakinya ya, aku lihat sih kakinya udah agak biru gitu. Jadi memang dia bilang ya untung penanganannya kita semua cepet, terus teman-teman yang bantu atau support Dr. Edward juga semuanya udah ya pasti udah berpengalaman banget, dan ya semuanya sigap dan cekatan. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang hari kita bisa pulang semuanya bisa aman semua sih, itu sih yang bersyukur. Kalau dari aku lumayan tegang sih, karena kan takut juga ya, sempat nangis juga karena kayak takut gimana nih, kayak maksudnya bakal berjalan lancar nggak, tapi kayak satu sisi terharu juga kayak bakalan ketemu anaknya, nggak apa-apa lah, yang penting sehat semuanya, kayak gitu sih. Deg-degan tapi ini ya maksudnya kayak benar-benar salut banget sama semua timnya dari Dr. Edward, terus di ruang operasi juga semuanya kayak kerjasamanya bagus banget. Jadi benar-benar aku ngerasa ya dari ruangan yang pervaginam itu pindah, kayak maksudnya benar-benar semuanya tuh kerjanya kayak cepet banget gitu. Makanya pas dia bilang, karena kan proses waktu mau normal itu lumayan lama kan. Cuma pas pindah ke ruangan sesar atau operasinya tuh, oh udah keluar anaknya gitu. Maksudnya tiba-tiba cepet banget gitu proses buat di sesarnya gitu. Jadi ya itu sih apa ya, cukup emes lah sama timnya gitu. Kalau aku sih cukup tenang, kenapa? Karena timnya Dr. Edward dan ada beberapa dokter anestesi atau segala macam, pembawaannya itu nggak yang bikin tegang juga. Jadi memang meskipun kondisinya genting, cukup harus buru-buru, tapi pembawaan mereka tetap ada bercandanya juga. Cuma bukan yang bercanda malah jadi aur-auran, cuman itu yang bikin nolong kita tetap oke gitu. Kita percaya sama mereka gitu. Senang sih, happy banget, karena kan jujur prosesnya panjang banget ya, jadi kayak pas ngelihat anaknya happy, yang penting sehat sih dia, karena sempat khawatir juga detak jantungnya sempat melemah itu sih, gitu. Kalau aku sama sih, karena pertama kali lihatnya di video call, cuman happy banget sih, maksudnya ya priceless moment lah yang aku rasain selama ini. Jadi udah gitu pas udah beres operasi sempat dikasih lihat di depan ruangan operasinya, terus ya speechless lah. Maksudnya ini dari yang 9 bulan, 10 bulan bahkan, ini kita hampir 10 bulan di dalam perut ibunya, terus ngelihat secara langsung, jadi ya happy-nya banget sih itu. Ya jujur sih karena rekomendasi teman-teman ya. Karena waktu itu kan Jonathan sempat sama di sini juga dan Dr. Edward juga. Jadi memang dari semenjak kehamilan pertama tes pack positif segala macam, kita langsung konsulnya ke Dr. Edward gitu. Jadi nggak ada kayak coba dulu ke dokter lain, kita banding-banding, itu nggak ada. Dan ya puji Tuhannya pas kita konsul pertama, kita ngerasa langsung cocok dan percaya gitu sama Dr. Edward. Jadi ya dari awal kehamilan sampai kelahiran kita di sini dan sama Dr. Edward. Terus kenapa di sini? Karena ya sama waktu Jonathan di sini juga kita lihat ruangan ininya lah ya, ruangan apa namanya? Kamarnya itu nyaman banget pasti, karena otomatis kan dari transisi masa ibunya waktu lahiran dan setelah lahirannya pasti kan perlu ketenangan dan kenyamanan. Jadi kita rasa ini cocok buat Mitzi atau ibunya sendiri buat bisa recover dengan maksimal sih gitu. Aku aja. Ya kalau aku sih pengalaman berkesannya pasti ngelihat dia langsung nangis ya, karena waktu pertama dilihat di ruangan abis operasi dan di ruangan bayi, nangisnya belum kenceng lah, belum kedengeran gitu suaranya. Cuma pas kesini terus udah mulai belajar ngasih ASI segala macem, mulai kedengeran suara nangisnya kenceng gitu. Tapi di situ kayak apa ya, meskipun nangis tapi happy-nya lebih besar gitu. Terus juga ngelihat secara langsung proses ASI, ibunya ngasih ASI, itu juga apa ya, salah satu pengalaman yang berkesan sih gitu sih. Aku ngerasa terbantu banget sih dari yang tadi aku bilang, pas proses operasi dari semuanya sih, susternya kayak helpful banget, benar-benar ngecekin terus ya tiap saat. Terus juga dokter juga visit terus juga pokoknya
Penanganannya cepet banget sih semuanya, termasuk kayak pas aku sempat kesakitan itu epidural pun kan dokter anestesinya standby 24 jam ya di sini, jadi cepet gitu. Jadi aku juga nggak nahan kesakitan yang lama gitu. Pokoknya semuanya sih kayak pelayanannya bagus banget menurut aku. Dari makanannya juga oke, pokoknya semua servisnya bagus banget sih di Mandaya. Kamarnya bagus banget. Terus juga menurut aku lengkap ya, karena udah ada kayak sterilizer dan lain-lain, jadi udah nggak perlu ribet bawa-bawa banyak barang dari rumah. Terus juga baju baby semua juga ada di sini disiapin kayak gitu, jadi bener-bener ya udah cuma bawa badan aja. Pemulihannya jujur butuh proses lumayan agak lebih lama, karena sebelumnya udah sempet di epidural dulu itu ya, jadi kayak udah masuk banyak cairan kalau menurut dokternya. Tapi so far di hari ketiga aku ngerasa udah lebih enakan sih, udah sehat, udah bisa jalan juga, udah nyaman sih, kayak udah nggak ngerasa yang sakit yang gimana banget lagi gitu. Enjoy aja momennya, dinikmatin, terus juga Ya pasti mungkin jangan compare lah sama ibu-ibu yang lain, karena pasti kan respon tubuhnya dan proses kehamilannya beda-beda. Jadi memang ya enjoy your own moment aja sih. Jadi itu yang maksudnya bikin si ibunya juga nggak stres kali ya, karena pasti kan kalau keep comparing nggak akan ada habisnya. Jadi memang ya enjoy aja sih.